Hai, selamat siang. Saya Kristi Damayanti. Selamat Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2022 tahun ini. Dan saya sekarang sedang di Singapura. Latar belakang saya adalah Tanjung Row. Jadi saya hari ini sedang mendukung sahabat saya, Mas Kardi, untuk lomba dayung Dragon Boat di National Stadium Singapura. Ya, saya bicara tentang disabilitas. Saya juga cacat, lihat, saya naik kursi roda, ya, saya lumpuh tubuh kanan karena stroke, tepatnya tanggal 8 Januari 2010 di San Francisco, Amerika. Secara fisik, secara manusia dan secara medis, kata dokter saya tidak bisa sembuh lagi karena otak kiri saya terendam darah 20%, dan otak kiri ada otak untuk berpikir. Jadi secara medis memang saya tidak akan bisa sembuh secara medis ya, tapi jika Tuhan berkenan semua sembuh. Sekarang saya sembuh disebutkan 85% dengan tubuh kanan separuh, walaupun saya tetap bisa bekerja, saya bisa berjalan, tapi kalau jalan-jalan, traveling, bahkan ke mall, saya harus pakai kursi roda untuk belanja, ya, ke Carrefour apalagi untuk barang-barang berat itu digantung. Saya sudah keliling dunia pakai kursi roda, ya, ke Amerika, ke Eropa, Asia, terutama Jepang karena anak saya Michelle tinggal di Jepang. Setiap tahun saya 3 kali ke Jepang dengan kursi roda. Dengan kursi roda ini saya bisa melakukan apapun. Dan bahkan saat ini keliling Jepang, Singapura, Penang kemarin tuh dengan kursi roda sendirian. Walaupun tubuh saya lumpuh. Akan ada banyak membantu. Dari pesawat, dari airport, dari hotel, semua dibantu, tapi memang sangat terbatas. Tapi saya bisa, artinya semua orang bisa. Masalahnya, berani nggak kita melakukan itu? Nah, jadi kalau orang bilang disabilitas itu tidak bisa ngapa-ngapain, nonsen. Ketika kita diciptakan atau dibuat kita sakit atau kecelakaan dan kita menjadi cacat, bukan berarti Tuhan Yesus, Tuhan tidak sayang pada kita. Bukan berarti Tuhan tidak cinta pada kita. Dia melakukan itu untuk kita karena Tuhan punya rencana. Rencana untuk apa? Saya nggak tahu. Tapi jelas ketika kita masih hidup di dunia ini, apapun yang terjadi dari kita, berarti Tuhan masih punya rencana untuk kita. Karena kalau tidak, kita langsung diambil, dijemput Tuhan, masuk ke kerajaan Tuhan. Ya kan? Ketika masih ada di dunia, berarti Tuhan masih punya rencana. Mungkin kita masih punya keluarga untuk mereka bergantung pada kita, atau kita punya tugas di dunia ini yang belum selesai. Kalian harus percaya itu. Jadi bayangkan kalau kita tetap tidak semangat, marah-marah, nangis-nangis, bahkan mengatakan Tuhan tidak adil, itu salah. Karena bayangkan kalau kita mau dipanggil Tuhan mungkin 10 atau 30, 20 tahun lagi, memang kita mau diam-diam nangis-nangis terus, marah-marah terus, dan gak bisa ngapa-ngapain dalam 2 atau 30 tahun lagi Tuhan mau panggil kita. Emang enak. Mendingan kita tetap berkarya, bekerja kalau bisa, bermain dengan anak-anak, keluarga, traveling, makan-makan, semua memang ada batasnya. Jangan bilang, semua orang bilang, oh karena Kristi punya uang, bisa jalan-jalan. No, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah saya punya uang, kenapa? Karena bekerja. Saya bukan orang kaya. Orang tua saya apalagi bukan orang kaya, dan mereka berdua sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan. Anak saya kena stroke tuh dia masih SD. Sekarang mereka dua-duanya sudah mandiri.
Jadi saya bisa keliling dunia, saya bisa ngapa-ngapain itu karena saya bekerja. Bukan karena saya punya uang, jadi saya bisa melakukan ini. No. Saya mau ke Singapura, saya nabung ke Eropa, ke Amerika kemarin nabung. Gimana caranya nabung? Ya gimana caranya kita bisa mengetatkan ikat pinggang untuk nabung. Semua itu akan ada jalannya jika kita mau mencoba. Bukannya berpikir, nggak bisa, gue nggak kerja, semua nggak bisa. No, disabilitas itu bukan karena kita tidak bisa, tapi kita tidak mau. Banyak teman-teman disabilitas yang merasa, gue nggak bisa apa-apa. Sehingga dia sangat tergantung kepada orang lain, keluarga, anak, atau apapun. Ketika anak atau keluarga itu tidak bisa untuk membiayai lagi, akhirnya semuanya akan menjadi miskin. Jadi memang disabilitas cenderung akan menjadi miskin. Ini fair-fair aja, ya kan? Kalau disabilitas itu tidak berusaha untuk membuat dirinya bisa berkarya, ya jelas aja dia akan tidak punya uang. Ya, sekali lagi, jangan pernah mengatakan Kristi bisa karena punya uang. No. Saya bisa begini karena punya uang benar, tapi karena saya bekerja. Kalau saya nggak bekerja ya sama. Uang mungkin tabungan ada, tapi akan habis. Akan habis, jangan lupa. Uang tidak beranak. Beranak dari bunga, tapi berapa banyak sih bunganya? Deposito aja sekarang 1,5%. Tabungan cuma 0, sekian persen. Masuk ke obligasi pun paling tinggi sekarang 7%. Emang mau main di saham bisa cepat, tapi kan harus ada background untuk melakukan itu, ya kan? Jadi jangan pernah berpikir bahwa disabilitas tidak apa-apa, atau enggak stroke adalah akhir dari segalanya. No, sekali lagi tidak, ya. Kita bisa coba dengar. Orang-orang cerita teriak-teriak. Kenapa? Karena Kardi dan teman-temannya lagi latihan untuk lomba jam 1 siang sampai jam 4 sore, Dragon Boat. Saya ke sini, ke Singapura, utamanya adalah mendukung Kardi dan teman-temannya, Mas Kardi dengan teman-temannya untuk berlomba. Dia sahabat saya, luar biasa, dia membantu saya selama di Singapura. Bukan membantu menemani, tidak, karena dia bekerja. Tapi ketika saya punya masalah, tadi pagi saya masalah karena nggak bisa tambahin dana di kartu MRT, terus akhirnya dia datang ke dia datang ke stasiun saya, dia lebar pakai kartunya dia, saya nggak bisa, nggak tahu kenapa. Terus ada masalah tentang apapun, saya kabarin Mas Kardi untuk dia bantu saya, luar biasa. Jadi beliau ada sahabat saya dan saya mau mendukung dia apapun yang dia lakukan. Jadi kita semua harus punya sense bahwa kita seorang kami yang disabilitas itu juga harus tetap berkarya, bekerja, dan mencari teman, punya teman, sahabat yang akan bisa saling membantu. Jangan diam-diam saja, jangan merasa tidak bisa apa-apa, jangan merasa apa-apapun, karena Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing. Oke? Sekali lagi, selamat Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2022. Terima kasih untuk semua teman-teman, sahabat-sahabat yang sangat mendukung kegiatan saya yang berhubungan dengan disabilitas, di mana saya ke Singapura ini salah satunya adalah mensurvei apapun tentang disabilitas, dan konsep itu akan aku bawa ke Indonesia untuk kalau bisa diterapkan atau dimodifikasi di Indonesia sebagai fasilitas ruang publik perkotaan untuk disabilitas menuju kota ramah disabilitas, terutama IKN. Karena saya ingin banget, karena kalau kota-kota yang sudah settle seperti Jakarta atau semua kota yang ada di Indonesia itu sudah settle, agak susah untuk membangun kota ramah disabilitas. Tetapi jika baru, itu akan menjadi luar biasa, dan saya sudah keliling Eropa, Amerika, Asia, Australia untuk membawa konsep-konsep Jakarta
konsep-konsep disabilitas untuk dibawa ke IKN atau kota-kota baru yang akan dibangun di Indonesia. Oke, Jakarta akan bisa menambah atau merubah sedikit-sedikit, tapi tidak mungkin semuanya karena memang nggak mungkin ya, karena butuh waktu, butuh tenaga, butuh dana besar. Gak apa-apa, yang jelas saya lebih memilih untuk memperdulikan disabilitas ketimbang fasilitas sendiri. Karena kalau dengan kita semua peduli disabilitas, itu semua nothing. Artinya peduli berarti sangat bisa membantu disabilitas tanpa minimal nggak usah nyela deh. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain aja, nggak usah nyela, nggak bisa banyak ngomong, nggak usah kritik sana kritik sini, gitu aja. Yang jelas kami disabilitas juga sebenarnya tidak mau dikasihani. Kami hanya mau dimengerti bahwa kami terbatas loh. Kami tidak minta bantuan banyak. Misalnya saya selama di Singapura atau kemarin di Penang, bahkan ke Jepang ketika saya sendirian, saya tidak akan minta bantuan kalau tidak perlu dan tidak harus. Selama ini, bahkan kalau misalnya di sini di hotel saya sendiri, ketika saya jatuh, karena kan daerah yang belum biasa tuh membuat saya sering jatuh, ya udah saya bangun sendiri. Ketika saya nggak punya makanan karena susah, jadi jalan sendiri. Tapi saya minta tolong Mas Kardi ketika saya nggak bisa bayar kartu untuk masuk ke MRT. Gimana caranya saya hidup kalau tidak ada kartu untuk kemana-mana kan? Jadi dia bela-belain datang ke sini padahal sudah pergi jauh. Kita sudah janjian di Caldecott ya tadi, tapi dia harus kembali ke Paya Lebar karena saya nggak bisa masuk. Nah itu kan minta bantuan. Nah itu dia sahabat saya. Oke, jadi hiduplah dengan nyaman. Jangan pernah berpikir nggak enak, nggak bisa, semuanya. No, hiduplah dengan nyaman, happy, membuka diri untuk Tuhan masuk ke kita. Kasih Tuhan akan memberi kita bahagia dan membuat kita bisa tetap bersemangat dan melakukan apapun yang kita bisa dan apapun yang kita mau untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, selamat Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2022 kepada semua teman-teman disabilitas, pasca stroke atau siapapun yang peduli tentang ini. Semoga semuanya akan menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Oh iya, satu lagi, sejak tanggal 1 kemarin sampai 18 Desember besok, saya punya kartu yang kerjasama dengan Precious One. Saya dibikinin kartu dengan sedikit cerita tentang saya dengan fotonya. Ada di banyak restoran di seluruh Jakarta, seluruh Jakarta, dan lihat aja, salah satunya saya ingat sih Ichiban Sushi, Dapur Solo, Bandar Jakarta, yang saya ingat, dan itu semua ada di cabang di Jakarta ya. Itu sampai 18 Desember, dan itu juga ada beberapa teman disabilitas yang juga ada di kartu-kartu itu. Silahkan datang, silahkan baca apa yang kita lakukan selama ini sebagai disabilitas yang inspiratif. Bukan saya mau sombong atau bukan saya mau ria atau bukan saya narsis, ya memang saya narsis, tapi semuanya bukan untuk saya, tapi untuk semangat kepada semua orang, bukan hanya disabilitas, bahkan semua orang yang mungkin sempat terpuruk karena misalnya PHK atau apapun. Gak usah mikir, tetap semangat, buka diri, peka kepada keinginan Tuhan. Oke, berdoa. Ada 5 footnote saya. Semangat, berusaha, berdoa, percaya, dan bersyukur. Itu hidup saya. Semangat, berusaha, berdoa, percaya, bersyukur. Dan saya hidup dengan luar biasa bersama Tuhan. Sekali lagi, selamat Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2022 kepada semua orang yang peduli dengan disabilitas
Tuhan memberkati kita semua. Salam Oya. Salam.